untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Cornelia Sitompul, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Atap 2 Merek, Kabupaten Karo. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Ibu Eva Sari Tarigan. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Atap 2 Merek. Oke, selamat pagi Ibu Eva. Selamat pagi Bu Cornel. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa sehat Bu. Wah, puji Tuhan ya Bu, sehat. Hari ini sesuai hasil diskusi kita Bu, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum melakukan supervisi di kelas Bu. Jadi bagaimana persiapan Ibu yang Ibu lakukan untuk pembelajaran Ibu? Baik Bu, persiapan saya untuk observasi yang akan datang, saya sudah mempersiapkannya semua dengan baik. Modul ajar saya juga sudah selesai sesuai dengan yang Ibu sarankan kepada saya. Oke, baik Ibu. Ya, tujuan dilakukan supervisi atau observasi ini supaya untuk mengetahui bagaimana mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kegiatan percakapan pra-observasi yang kita lakukan hari ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Kemudian Bu Eva Sari, bagaimana persiapan Ibu nantinya untuk melakukan pembelajarannya, apa aja tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan nantinya? Baik Bu, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nantinya adalah peserta didik mampu untuk membuat teks deskripsi yang singkat dan sederhana sehingga mereka dapat membuat teks deskripsi sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Wah, persiapannya sudah matang sekali ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertama berkaitan dengan model ya, model pembelajaran yang akan Ibu lakukan gitu ya. Kemudian model pembelajaran apa yang nantinya akan Ibu sampaikan, yang Ibu akan lakukan di pembelajarannya nanti? Baik Bu, terkait dengan model pembelajaran, saya akan melaksanakan model pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas yang berpusat pada peserta didik. Wah, luar biasa ya Bu ya. Baik Ibu, saya juga mau nanyakan area pengembangan tentang apa yang Ibu akan kembangkan untuk anak-anak kita. Baik Bu, sesuai dengan model pembelajaran yang saya buat yaitu berdiferensiasi, saya akan mengembangkan metode diskusi kelompok di mana saya akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat atau latar belakang pendidikan, latar belakang kemampuan peserta didik tersebut. Oke, jadi area pengembangannya itu apakah Ibu mau mengembangkan anak-anak kita dengan bentuk apa ya namanya pengembangan sikap dan keterampilan mereka ya Bu ya di diskusinya nanti. Oke, baik Bu. Oke, wah keren sekali ya persiapan Ibu. Boleh Ibu jelaskan juga bagaimana rencana pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas, mungkin seperti strategi pembelajarannya gitu yang Ibu akan lakukan gitu. Baik Bu, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Terkait dengan strategi pembelajaran, saya akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan saya akan membuat sebuah gambar yang akan saya tampilkan di dalam pembelajaran tersebut sehingga peserta didik lebih paham bagaimana cara untuk membuat teks deskripsi yang sederhana. Oke, mungkin kalau saya lebih banyak lagi, model pembelajarannya seperti apa Bu? Mungkin tentang model pembelajaran berdiferensiasi atau lainnya seperti itu. Model pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oh ya baik Bu. Oke, wah persiapannya sudah matang sekali ya Bu ya. Nah kira-kira nih, kapan Ibu lakukan kegiatan pembelajaran ini? Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini pada hari Jumat, mungkin les pertama dan kedua Bu. Oke, baik Bu. Jadi di hari Jumat ya Bu ya, saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi dalam kelas ya Bu ya. Nah nanti setelah Ibu lakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita mengakhiri apa yang menjadi harapan Ibu lah untuk hasil supervisi akademik kita nantinya yang kita lakukan nanti Bu. Baik Bu, harapan saya untuk hasil supervisi ini nanti dapat menjadi acuan dalam proses pembelajaran
pembelajaran yang berikutnya yang akan saya laksanakan, yaitu di mana saya akan melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan saya juga dapat menggunakan metode dan model-model pembelajaran yang lebih baik lagi, Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Bu. Makasih ya Bu Terima Eva kasih. sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pasca pra observasi ini. Sampai bertemu kembali ya di kegiatan observasi kita di kelas Bu. Oke Bu, terima kasih. Jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita dulu berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Oke, baik, salah seorang dari murid saya persilahkan untuk membawakan doa. Let's pray together. Our Father in heaven, we say thank you because your blessing can really blessed. Father, now we serve to study. Please open our heart and our thinking, so that we can listen to the lesson from our teacher. Thanks God. Amen. Thank you for Kopas, give applause. Oke, hari ini adakah anak-anak ibu yang tidak hadir? Hadir semua? Grace hadir? Ya, terima kasih karena sudah hadir pada pagi hari. Oke, baik, pada pertemuan kita sebelumnya Ibu sudah menjelaskan kepada kalian tentang memperkenalkan orang lain atau introduce other yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang berikutnya, coba saya mau mengingatkan kembali pada murid-murid kami, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita yang minggu yang lalu, memperkenalkan orang lain. Yang saya ingat yang dipelajari minggu lalu yaitu mendeskripsikan teman ataupun orang yang ada di sekolah ini dan juga mengetahui apa itu ciri-cirinya. Ya, memperkenalkan orang lain, menceritakan orang lain. Ya, terima kasih kepada Sigita karena sudah mengingat pembelajaran yang sudah lewat. Oke, next. Di sini Ibu ada gambar, ada emoji. Nah, di situ ada how do you feel today. Ibu mau mengetahui perasaan kalian pada hari ini. Adakah yang confused, ada yang angry, ada lain sebagainya. Silakan coba kalian buat gambar emoji yang kalian rasakan hari ini. Ayo silakan anak-anak. Di lembar kertas. Adakah yang smile? Ini perasaan dia. Ayo hurry up, ayo cepat. Ayo tunjukkan semua. Tunjukkan. Coba Ibu mau lihat punyanya. Coba Ibu mau lihat si Gray. What do you feel today, Gray? So happy is So happy. Ya, si Gray hari ini so happy. Dia merasa sangat bahagia. Why? Kenapa? karena bisa berkumpul lagi di sekolah ini dan bisa belajar bahasa Inggris lagi bersama mereka. Iya, dia senang karena dia bisa berkumpul lagi di sekolah ini dan belajar bahasa Inggris lagi bersama Mem. Oke, next yang lain. What's your name? Gita, excited. Why is so? Karena saya merasa senang dalam belajar bahasa Inggris dan juga bisa berjumpa dengan teman-teman lain dan juga ibu. Iya, terima kasih. Yang lain ada yang sad, ada yang sedih hari ini? Enggak ada, semua happy, excited dan lain sebagainya ya. Terima kasih, silakan duduk. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi atau descriptive text. Apa itu teks deskripsi? Sebelum kita memasuki pembelajaran atau peserta didik kami, tujuan
dari ragam teks lisan atau tulisan yang disajikan dalam lingkup keluarga dan kelas dengan benar dan baik. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan dari ragam teks yang disajikan dalam lingkup keluarga dan kelas dengan baik dan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran dari teks deskripsi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oleh sebab itu, anak-anak kami, saya harapkan supaya belajar dengan baik sehingga tujuan pembelajaran yang kita harapkan nanti akan tercapai ya. Bisa kan? Nah, di sini ada ice breaking supaya enggak tegang kali otot-ototnya dan otaknya. Mari kita dulu ice breaking. Silakan berdiri nak. Silakan berpegangan tangan tidak lepas. Kemudian jika ibu bilang up berarti ke atas, right, up, down. Oke. Jika saya bilang down, tangan kamu kemana? Atas. Jika saya bilang right, kiri. Dan jika saya bilang left, ke kanan. Oke, konsentrasi. Semangat. Semangat ya. Konsentrasi. Kita mulai. Up. Down. Up. Down. Right. Right. Left. Left. Oke, ada gambar apa nak? Ada laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam gambar ini jika kita perhatikan, adakah perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Pertama, silakan siapa yang bisa menjawab. What are the differences of boy and girl in the picture? Langsung kita lihat gambarnya itu apa? Bisa. Jadi perbedaan yang terdapat dari gambar itu adalah sepatu perempuan yang berwarna biru dan sepatu laki-laki yang berwarna merah, serta rambut keduanya itu berbeda. Yang perempuan rambutnya panjang dan laki-laki rambutnya pendek. Serta juga baju orang itu berbeda, begitu juga dengan warna celana orang itu juga berbeda. Itu saja yang dapat saya simpulkan dari gambar itu. Terima kasih. Terima kasih Muti. Nah, yang kedua, ini bertanya satu-satu. What do you want to be someday later? Apa yang kamu inginkan? Mau menjadi apa kamu suatu saat nanti? Coba si kompas. What do you want to be someday later? I want to be apotheker. Apoteker. Ya, good, very good ya. Tangan. Coba si Sota. Mau jadi apa suatu saat nanti nak? Arsitektur, ya, good. Siapa lagi? Ini si Ramoti. What do you want to be someday later? I want to be teacher. Teacher, iya, bagus sekali menjadi guru. Guru apa nak? Guru bahasa Indonesia. Iya, guru bahasa Indonesia ya. Terima kasih. Nah, ini nggak asing lagi yang kita lihat, ya kan? Sering dia datang di TV, di mana tuh kita perhatikan dia sering ada. Nah, look at the picture. Number one is ada pertanyaan di situ.
ya. Tapi is. What is his? Iya. Siapakah namanya? Siapakah namanya? Tuhanis. Judika Nalem Abadi Sihotang. Judika Nalem Abadi Sihotang. Iya. Oke, number 4, coba kita baca lagi. Tell me The characteristic of this artist. ya, tell me the characteristic of this artist. Coba karakteristiknya. Perhatikan dulu gambarnya itu. Ciri-cirinya dulu, ciri fisiknya dulu. Kita lihat. Fisiknya dulu, fisik. Belum sikap ya. Fisiknya yang pertama adalah apa? Bagaimana kalian lihat dia, tinggi kah, pendek kah? Coba. The characteristic of Judika are beautiful eyes, nose were not hair and also snap, hair who operate always styled and soggy her voice. Iya. Thank you. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, ciri-ciri karakteristik of this artist yang pertama kita yang paling ingat itu adalah the hard voice, suaranya yang sangat khas dengan suara yang keras, ya kan? Kemudian dia agak pendek, ya kan? Nah, yang paling kita ingat itu kalau dia bernyanyi seperti rocker, ya kan? Itulah yang ciri-cirinya yang paling utama kita bisa ingat. Nah, terima kasih buat anak kami yang sudah menjawab. Kita kasih dulu tepuk tangan yang meriah. Nah, tadi yang sudah Ibu jelaskan di gambar itu ada kaitannya dengan pengertian teks deskripsi. Nah, apa itu teks deskripsi? Nah, di sini Ibu jelaskan teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran. Ciri-ciri kebahasaannya. Apa ciri-ciri bahasanya? Yang pertama itu adalah dari segi tujuan. Silakan Pak Cemuti. Dari segi tujuan, menjelaskan objek dari sudut pandang penulis dan melibatkan 5 indera agar pembaca dapat membayangkan objek tersebut seolah-olah mereka mengalami sendiri. Oke, next. Lanjut aja. Dari segi objek, objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus. Dengan kata lain, disebut personal atau individual. Ya. Dari segi isi teks deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap objek yang dijelaskan. Iya, terima kasih. Nah, untuk membuat teks deskripsi tersebut harus ada ketiga ciri-ciri ini nantinya. Yang pertama itu ada dari segi tujuannya apa, dari segi objeknya apa yang mau kita jelaskan. Kemudian dari segi isinya bagaimana? Isinya menggambarkan secara rinci, jelas apa yang mau kita jelaskan, apa yang mau kita lihat di dalam teks tersebut. Nah, struktur teks deskripsi. Nah, setelah tadi ciri-cirinya ada strukturnya. Struktur itu bagian-bagiannya. Jikalau kita melihat sebuah teks, bagian yang pertama itu biasanya identification atau pengenalan dari suatu objek yang akan kita jelaskan. Nah, struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan objek, makna, nama, lokasi, sejarah lahirnya atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Paham ya? Ngerti ya? Nanti kita akan membuat sebuah teks deskripsi sederhana. Nah, yang kedua, setelah kita identifikasi, kita perkenalkan. Yang kedua, kita akan membuat deskripsi, penjelasannya ya. Nah, penjelasannya itu kita akan teks tersebut sehingga si pembaca paham apa yang kita sampaikan, apa yang kita deskripsikan. Contoh tadi kita deskripsikan si Judika. Yang pertama kita perkenalkan dia. Ini adalah Judika, namanya adalah Judika Nalem Sihotang. Dia berasal dari Bali G. Kemudian kita setelah kita identifikasi, kita buatlah
deskripsinya. Biasanya itu mungkin di paragraf kedua mungkin ya. Nah, kesimpulan biasanya setelah misalnya di terakhir. Nah, kesimpulannya adalah si Judika Naram Sihotang memiliki suara yang kuat. Dia berasal dari Banije dan akhirnya dia menjadi seorang yang terkenal setelah dia mengikuti kontes Indonesian Idol itu, for example, contoh ya nak ya. Paham ya? Paham ya? Amin. Semangat itu dia. Coba dulu tepuk semangat. Semangat. Jangan enggak semangat, harus semangat. Itulah kaidah kebahasaan dengan dia. Menggunakan variasi kata yang menarik. Gunakanlah bahasa yang menarik, kata-kata yang menarik supaya si pembaca tidak apa? Tidak bosan. Buatlah bahasa-bahasa yang menarik ya. Itu untuk langkah-langkah untuk membuat deskripsi. Nah ini contoh teks deskripsi. Coba perhatikan semua ke depan. Itu ada my father. Bapak? Semua masih ada bapaknya nak? Siapa yang ada lagi bapaknya? Kalau sudah ada bapaknya tetap bisa kita bayangkan kan? Mana bapak itu kan? Bisa kan? Bisa. Nah, di sini ada contoh yang kita ambil itu adalah menceritakan bapaknya. Coba dulu salah seorang. Coba kamu baca itu bagaimana describing tentang ayah. Silahkan dibaca. Siapa ya? Si Kompas. Berdiri nak, stand up. My father is Mr. Mandiki. He is very warm, smart, and funny person. I live with him in Manjungan. Sudah masuk dia ke dalam ciri-cirinya kan? Yang mana yang menunjukkan ciri-ciri bapaknya di situ? Yang mana? The best father In the world to me. Ya, dia adalah bapak yang terbaik di dunia untuk dia ya. Nah untuk kalian juga pasti bapak kalian yang terbaik ya kan? Ya kan? Ada yang bapak orang lain rasanya yang terbaik di sini? Ada. Siapa yang merasa bapak orang lain lebih baik daripada bapaknya? Ada. Julena, bapak siapa paling terbaik menurutku? Entah bapaknya sih. Ada, ibu akan bagi kalian menjadi kelompok ya, supaya kita berjalan dalam kelompok diskusi ya. Oke baik, ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok, yaitu berdasarkan gaya belajar ya, yang berdiferensiasi gaya belajarnya sesuai dengan gaya belajar. Ini nanti ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah silakan dulu. Ibu yang sebelah sini, siapa yang kemarin auditori? Ini ya auditori kan? Auditori ya kan? Itu auditori dan visual. Untuk yang visual nanti tulisnya silakan diisi ini yang tadi dibagikan ini datanya data. Di sini kamu isi datanya. Di sini kamu isi data-data. Silakan. Presentasi dari kawan kita. Good morning. Perkenalkan, kami dari kelompok
Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami. My name is Gray. My name is Ferry. My name is Kesia. My name is Lindy Salina. My name is Ferry. My name is Putri. My name is Suman. Di video ini, kami akan menjelaskan teman kami yang bernama Ulan. Everyone, good morning. Today, a full and good hair. This video is about Fred. Can know this. One of my classmates. Her name is Ulanai Putasari. You call her Ulan. We have been friends since we freak every day. Skillful and Elson beautiful. She has sweet black skin, black hair. Hair are long and cute, with many men. She was fashion nose. Oke, baik. Hasil presentasi kami tersebut belum sempurna, tapi kami akan mensempurnakannya lagi di presentasi selanjutnya. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Dari sekian rangkaian kegiatan kita hari ini, dalam proses pembelajaran Ibu mau merefleksi apakah kalian senang atau gimana dalam kegiatan kita hari ini. Selamat pagi Bu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kami dalam percakapan pasca observasi bersama saya Cornelia Sitompul, guru penggerak angkatan 11, dan bersama dengan Ibu Eva Sari sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan hari ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Oke, selamat siang Ibu ya. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan sehat, kabarnya bagaimana? Baik juga Ibu Eva, hari ini kita terkait diskusi hari ini ya, di percakapan kita pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas kita yang sudah kita lakukan, dengan tujuan untuk bagaimana mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, gitu ya, yang dilakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah langsung senang dan menyenangkan? Oke, itu hanya proses senangnya. Baik, bisa diceritakan kembali apa area yang pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas dan apa langkah-langkah yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi? Saya menjelaskan pada tujuan pembelajaran. Saya menggunakan metode pembelajaran berdifferensiasi dan mengelola kelas dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas?
Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan lakukan perubahan terkait dengan sampaian yang sudah Ibu sampaikan? Mungkin di awal semester mendatang. Saya berarti ya di Kanada semester ya, setelah kita Indonesia. Oke, ya, semester. Oke. Terima kasih atas jawaban yang akan Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu ke depannya terrealisasi. Bagaimana Ibu juga mengenalkan pembelajaran organisasinya lebih baik lagi, dan kemudian pengelolaan kelas dan tujuan pembelajaran mungkin harus tercapai untuk siswa semakin meningkat. Terima kasih Bu untuk jawaban. Semoga semakin sukses ya. Luar biasa. Jelas. Ya, tinggal anak-anaknya memang belajar Selamat pagi Bu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kami dalam percakapan pasca observasi bersama saya Cornelia Sitompul, guru penggerak angkatan 11, dan bersama dengan Ibu Eva Sari sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan hari ini. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Cornelia. Oke, selamat siang Ibu ya. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan sehat, kabarnya bagaimana? Ya, baik juga Ibu Eva. Hari ini kita terkait diskusi hari ini ya, di percakapan kita pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas kita yang sudah kita lakukan. Ya, dengan tujuan untuk bagaimana mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, gitu ya, yang dilakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah langsung? Senang dan menyenangkan. Oke, Tuhan ya, Ibu merasa senang ya. Baik, bisa diceritakan kembali apa area yang pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas dan apa langkah-langkah yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi? Saya menjelaskan pada tujuan pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran berorganisasi dan mengelola kelas dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya sebagian besar sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa yang berjalan dengan baik itu, yaitu ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam melakukan pembelajaran berorganisasi. Baik, berarti sudah dilakukan dengan baik ya. Mungkin ada siswa kita yang masih belum aktif ya di kelompoknya dalam melakukan diskusi yang seperti itu ya. Nah, menurut Ibu, apakah ada hambatan lainnya ketika Ibu melakukan proses belajar itu? Ya, oke. Luar biasa ya Bu ya. Ya, oke. Apa rencana tindak lanjut Ibu terkait yang mungkin yang Ibu ingin kembangkan lagi dari proses pembelajaran kita hari ini? Untuk rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah menggunakan metode atau model pembelajaran yang lebih menarik lagi, sehingga siswa dapat lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Luar biasa ya. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan lakukan perubahan terkait dengan sampaian yang sudah Ibu sampaikan? Mungkin di awal semester mendatang. Saya berarti ya di Kanada semester ya, setelah kita Indonesia. Oke. Ya, semester. Oke. Terima kasih atas jawaban yang akan Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu ke depannya terrealisasi. Bagaimana